batu segede ini. Gimana caranya bisa ada di tengah-tengah hutan? Betul, coba. Betul. Ya, ini menunjukkan juga bahwa kita nih sudah mau mulai jauh masuk ke dalam. Oh. Ya, ini kalau kita lihat batu ini mungkin macam kayak menghalangi, tapi bukan menghalangi, jangan salah gitu. Karena batu ini adalah menjadi tolak pertama kita setelah mau memasuki ke dalam lebih jauh. Ini adalah sebagai tanda atau patok di mana ini adalah kaki gunung bukit ini gitu. Dan ini sudah sebagai petanda dalam dunia alam gaib, ini adalah pintu gerbang. Misteri Seekers, lihat. Ya. Gue punya dua sosok sebelah-sebelahan di sini. Oke, betul. Ya, Ki ya. Ya. Terus itu batunya. Ini apaan di atas gue nggak ngerti. Di atas ini pun tadi ada juga tuh. Gokil. Nah, kita kalau lihat dulu lah. Tadi kan ada dapat di sana kan. Iya. Gambar itu. Nah, kita lihat dulu itu bambu pun itu bergoyang-goyang kalau secara nyata mata kita memandang. Iya. Nah, itu bukan angin gitu. Kalau angin semuanya harusnya kan bergerak gitu. Damn. Dia cuma di spot-spot tertentu aja Ki ya. Karena ada gesekan secara energi, dia punya energi roh alam astral itu. Karena daun ini kan ringan gitu. Oke, kita udah disambut. Ayo kita lanjut. Yuk. Naik lagi. Oke. Ki. Ya. Biasanya kalau kita ngomong ada. Oke. Ini gue bilang sih ini salah satu apa ya? Kalau dicerna akal sehat. Ya. Ini batu bulat loh Ki. Nah, gimana cara masukinnya ke sini gitu loh kan? Ya, jadi. Tapi biasanya kayak gini nih. Ya, saya pasti tahu. ada penguasa atau ada yang terkuatnya di sini. Ini apa nih Ki? Sosok apa? Jadi sebelum kita membahas, menurut Mas Erik mau bertanya ya, siapa penguasa terkuat. Jadi agak sedikit saya bahasa haluskan lah. Oke. Sebenarnya di sini penunggu lah, penjaga. Penjaga. Ya. Ini batu sendiri memang, ya, ini batu sendiri, ini memang secara nyata batu gitu kan, besar dan logika aja kok bisa ada sendiri dan besar ini. Betul. Ini kalau menurut batin saya, ini ada sejarah dan filosofinya. Ya, ini berkaitan dengan tokoh-tokoh Nusantara di zaman dulu yang mungkin memiliki kesaktian luar biasa di zamannya. Ini seperti menggunakan transfer ataupun dipindahkannya batu ini gitu. Ya secara logika mungkin tidak nyambung, tapi ya inilah kenyataannya gitu. Dan ini kita lihat berasal dari tadi di bawah itu kan ada eksistensi yang saya sebutkan adalah sosok maung, harimau, kakek tua. Ini adalah sosok kediaman beliau ada di sini, makanya disambut kita dari bawah sebelum kita menemui batu ini gitu. Ini bunder ini Ki? Iya, ya memang bunder. Bunder. Ini jadi kayak ngerti. Bukan kayak apa namanya? Tahan. Kamera bisa naik sini nih, nih jelas nih. Nah, ini batu nih. Gila, merinding gue di sini. Nah, tuh. Coba mungkin gerak ya. Ya. Nah ini mulai hilang. Ketika didekati dia mulai hilang. Ini. Ya, itu. Dia gerak sendiri nih. Ya. Makin dekati dia hilang kan. Itu artinya dia udah mulai mundur. Ini kakek yang tadi saya bilang itu. Maung tadi. Ya. Ini lihat dong. Ngerti. Ini benar-benar nggak ada. Iya. Apa ya? Kalau kita bilang ini pecahan dari gunung meletus atau apa ya, bukan. Kayaknya enggak. Ini kayak ditaruh gitu di tengah-tengah kayak gini lah. Bukan. Aha, bukan. Good idea. Ini adalah kayak batu. Cek dari thermal nih. Bentar ya, gue pengen lihat. Apakah dingin? Dapat. Oke. Kalau merah itu panas, kalau biru itu hitam ini dingin. Iya. Sedangkan batu ini menyatu sama alamnya. Betul. Nggak kedetek dong, lihat dong. Betul. Memang saya bilang ini susah ya ngomongnya. Yang ada penunggu di batu ini bukan sejenis hantu gentayangan atau apa. Ya sejenis yang tokoh yang dikeramatkan juga. Ya dong. Gitu. Jadi sosok dia ini sebenarnya energinya positif. Makanya mungkin teknologi pun merasakan. Nggak kedetek, benar. Iya, itulah. Karena tapi jangan heran, makanya tadi saya agak tunjukkan daun itu di sana, yang daun kecil itu dia bergerak kan. Itu sebenarnya sudah cukup buat dia untuk menunjukkan. Oke. Tuh, mungkin di sini teknologi mungkin tidak sampai juga kan. Nggak sampai, meresap ke sana gitu. Kita pakai ini aja, common sense aja, pakai akal sehat aja. Ini lembab loh, Iya, tahu. Lembab.
lembab, udah pasti hitam, udah pasti Iya, dingin. Betul. Ini enggak. Nih. Oke. Nih. Ya. Ini rumput ya. Ya, Ini batunya nih. betul. Blend in aja. Jadi netral gitu. Netral? Ya. Nih. Kira Anda mau pakai baju apa juga tembus. Betul, karena ada energi. Iya. Energi saya punya kan. Itu. Langsung normal tuh. Tuh. Langsung netral. Betul. Oke, Nah, penunggu ini- batu. Ini sudah ada angin. Sebenarnya, Oh. nah, barusan ada kilat mungkin. Ada kilat Aduh, lagi. Mungkin kalau kamera tadi ketangkep. Nah, ini kilat bukannya mau hujan dan mendung, bukan. Aha. Ini suasana kita terang benderang, ada Iya. bintang di sana. Oke, lanjutlah. Nah, kita lanjut dulu ya. Itu sebenarnya kilat itu saya mau sedikit ceritakan ya. Tadi ada kilat muncul di atas, bukan kilat mau hujan atau apa, mendung bukan. Itu adalah semacam kayak apa ya, eksistensi sekecap secepat kilat gitu. Itu adalah sosok penunggu yang di atas, karuhun di atas orang Sunda bilang, atau penunggu leluhur yang sudah menyambut kita supaya kita agak cepat bergegas gitu. Ya. Oke. Ya. Nah, ini alat satu bukti lagi, alat deteksi saudara Erik. Teknologi. Di sini kita berkolaborasi dengan sains teknologi. Top. Ya. Kecuali ada listrik dia nggak akan Betul. kayak gitu. Betul. Naik tuh. Nah, Gila. nah ini Gila. betul. Ini hanya sedikit aja gitu. Gila. Karena sosok ini bukan sosok ya maaf aja kaleng-kaleng, bukan. Dia bisa dia maunya dia aja gitu. Dia kalau mau menampakkan ya boleh, kalau enggak ya udah. Yang jelas intinya di sini ada penunggu. Dan satu lagi saran saya, mungkin ada buat informasi juga untuk publik, jika suatu saat ada pendaki atau yang melewati Gunung Munara ini, yang ketika menemukan gunung ini jangan sekali-sekali orang-orang berani untuk membuang air seni di sini ya. Nah, oke. Oke, itu aja saran saya. Gitu. Oke. Jai Gurinjai. Mana kita? Sana ya, kiri ya? Terus. Oke. Oish. Barusan ada, nah ini goyang nih. Ini goyang bukan karena goyang apa, tadi ada, Nggak ada apa-apa yang lewat kok. ya. Nggak ada angin juga. Nah ini jelas, ini batang bambu, ini keras ini. Ya, nah ada angin juga udah mulai nyambut. Ini batang bambu ya, Mystery Seekers bisa perhatikan ini batang bambu bukan daun. Jadi agak sedikit logika kita pakai kalau angin, nah ini udah mulai berhenti. Ini nih yang mainin kali. Ya udah mulai berhenti. Ki. Oke. Ya saudara Ini Erik. kali. Nah. Ini Ya, yang ini yang saudara buat- Erik Lihat tuh. dapat fenomena. Ya. Itu kan kayak joget-joget ya. Iya. Secara Ini yang buat Nah, goyang. Itu. Ini sosoknya. Nah, kalau ini saya katakan maaf ya. Saya agak sedikit memberikan komentar, buka sedikit. Ini disebutnya hantu gentayangan ya kalau yang macam ini. Oke. Ya. Dia di situ, Ki. Iya. Ini ada. Itulah. Cewek, cowok, anak kecil. Cewek. Ya maaf ya, saya sebutkan nih, maaf nih untuk Gila. yang saya agak sedikit mau bilang. Ini kita di sini juga ada ekspedisi, jadi saya katakan maaf, saya minta maaf sebelumnya untuk penghuni sini. Ini sejenis kuntilanak gitu. Ya. Oh, damn. Oh, Oke. ku dengar suara. Yuk. Lanjut. Sana nih Ki nih. Erik goreng ya. Gue dengar suara nih di sini nih. Yuk. Halo. Tuh. Nggak tahu udah kedengeran apa enggak sih? Iya. Kayak gitu. Ya. Serius gue. Ya, pemirsa Mystery Seekers, kita ini sudah memasuki perjalanan hampir setengah ya. Nah, ini kita sejenak di lokasi ini, saya nggak tahu kenapa agak sedikit tertarik. Kenapa? Khusus di sana, sebelah sana, mungkin kamera bisa shoot. Ya, di sini. Kalau kita lihat agak landai ya ke bawah. Nah, ini kalau sepenglihatan mata batin saya, ini adalah lokasi alun-alun. Itu alun-alun ini artinya teras tengahnya.
Gitu. Jadi di sini juga sebagai tempat pertemuan dari para tokoh leluhur yang ada di Gunung Munara ini. Nggak kaleng-kaleng Mystery Seekers. Yuk. Lihat dong. Nah. Apaan itu coba? Tuh. Ya, ini sudah ada tertangkap juga beberapa. Tuh. Nah, Ada yang berdiri, Iya. ada yang duduk. ya. Tuh duduk tuh. Apa ini Ki? Kumpul. Ya, ini adalah tokoh-tokoh juga sebagai leluhur di sini. Boleh kita spirit box pertama di sini? Mungkin boleh dicoba. Kita ke situ Ki. Ya, agak turun sedikit sini. Oh, turun dikit aja. Ya. Aus. Awas. Oke, aman. Ya, di sini nih. Ini ada yang duduk nih. Yang paling asik buat ngobrol tuh Ya. makhluknya. Ini sini nih. Di sini ada. Di pohon ini. Nah, ini. Yuk, maju dikit. Ya udah sini aja, cukup. Dan ini ada pohon batu juga, ini ada batu juga ini. Ini batu ini. Oh, ya batu ini. Iya, makanya. Di mana? Sini aja Ki. Ya, sini cukup. Oke, madep ke sini ya. Iya. Berdua ya. Nah, Coba ya. makin keras. Oke. Siapapun yang ada di sini, kalian boleh interaksi lewat spirit box yang ada di depan kita. Oke. Makhluk apapun yang ada di sini boleh menunjukkan eksistensi kalian lewat suara dari spirit box kita. Nah. Harimau. Biar dengarkan dulu. Kamera tolong tangkap. Oke. Ya, saya merinding keras ini, Ya, Kamu siapa? Bisa komunikasi lewat spirit box? tolong berikan eksistensi kalian. Bahasa aneh. Ini bahasa apa Ki? Merinding gua habis. Dia di sini, dia di depan kita. Udah mungkin cukup lah, cukup. Oke, terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih sebelumnya para penghuni di sini. Ya. Mundur dulu. Agak tajam spotnya di sini. Oke, Ki, lu harus ceritain. Ini fenomena pertama kali gue dapet. Biasanya kita pakai bahasa yang kalian semua ngerti, gue ngerti, dan gampang untuk ditranslate. Ataupun kalau misalnya itu bahasa daerah, ada orang dari daerah tersebut yang mengerti akan bahasa itu. Tapi gue yakin 99% dari kalian sama gue nggak ngerti itu bahasa apa tadi. Oke. Kinanda kayaknya ngerti. Coba kita tanya Kinanda. Apa nih Ki? Jadi begini ya. Kalau didengar bahasanya itu mungkin agak nggak jelas, seperti orang kumur-kumur lah bahasanya. Itu sebenarnya bahasa mereka, karena bahasa mereka ini sudah lain dimensi. Oke. Dan ini mungkin ya zaman purba lah bahasanya. Oke. Jadi mungkin agak aneh. Iya. Ya, itu satu saya tangkap. Dan kedua, si sosok ini adalah sejenis maaf banget. Kategori ya siluman maung juga. Oke. Kalau kalian tadi dengar di awal-awal itu ada beberapa kali suara harimau, Iya. raman harimau. Menggerang dulu kan, tertangkap kan. Betul, Ya. betul. Sudah, Iya. Baru mulailah Gila. suara itu. Oke lah, Mystery Seekers, jangan kemana-mana, lanjut terus. Ini masih panjang kita punya cerita. Oke. Let's go. Yuk. Oke, duluan Ki. Ya siap. Oke. Mystery Seekers, setelah ratusan anak tangga yang nggak berbentuk seperti tangga yang kita lewatin, sekarang kita ada di gua pertama, Ki. Ya. Di belakang kita ini ada situs yang dibilang atau disebut Gadogan Kuda. Ya, Gadogan Kuda ya. Gadogan Kuda. Jadi dipercaya bahwa Sultan Hasanuddin menambatkan kudanya di tempat yang ada di belakang kita saat ini, Ki. Oke, siap. Oke, kalau gitu coba kita langsung ke belakang. Ya, langsung cek ke Oke. lokasi. Ya. Silakan Kinanda. Oke.
Kalau saya boleh bilang, ini adalah sejenis ular besar lah. Ini kalau misalnya gue kesini ini beda cerita. Nah, kan?